Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari ETS kami, mata kuliah RSBP yang diempu oleh Bu Sintami. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami, yaitu dari saya sendiri, Gusti Agung Ngurah Sanjaya, dengan nomor NRP 50252110105. Kemudian saya Danasodik Priyamodo dengan NRP 5025211145. Dan saya Adam Haidar Azizi dengan RLP 502521114. Baik, jadi judul dari proyek kami itu adalah Sistem Pendeteksi Gerakan Tangan dengan menggunakan flex sensor untuk terjemahan bahasa isyarat real-time dan mengendalikan nada instrumen musik menggunakan microcontroller. Jadi deskripsinya itu, domain proyek kami itu adalah mengembangkan sistem penerjemahan bahasa isyarat menggunakan flex sensor yang bertujuan untuk mengartikan gestur tangan atau bahasa isyarat menjadi teks yang dapat dimengerti oleh orang yang tidak bisa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Jadi proyek ini itu berada dalam domain teknologi wearable dan menggunakan pola dengan fokus pada aplikasi komunikasi dan juga musik. Jadi ada beberapa sensor yang kami gunakan, yaitu yang pertama itu adalah flex sensor dengan 2,2 inci. Jadi kita menggunakan 5 flex sensor. Yang selanjutnya adalah gyro 9 axis yaitu satu buah, dan ultrasonic sensor satu buah. Jadi representasinya itu yang pertama, input data, yaitu adalah data input berasal dari flex sensor yang mengukur sudut atau posisi jari saat melakukan gestur tangan. Lalu output datanya adalah data output berupa teks atau yang merepresentasikan gestur tangan atau bahasa isyarat yang diinterpretasikan. Lalu pengetahuan gestur tangan itu model machine learning yang mempresentasikan pengetahuan tentang berbagai gestur tangan dan bahasa isyarat melalui pola-pola data yang diperoleh dari flex sensor. Jadi manipulasi pengetahuannya itu yang pertama, pelatihan model machine learning. Jadi menggunakan data input dari flex sensor untuk melatih model machine learning, sehingga dapat mengenali pola-pola dan menerjemahkan gestur tangan menjadi teks. Yang kedua, klarifikasi pola. Jadi model memanipulasi data dengan mengklarifikasikan pola-pola yang dikenali dari input flex sensor ke dalam gestur tangan atau bahasa isyarat yang sesuai. Dan yang ketiga, mapping gestur ke teks. Jadi model mengkonversi gestur tangan yang diidentifikasi ke dalam bentuk teks atau suara yang dapat dimengerti oleh orang lain. Jadi kita sudah mencoba beberapa implementasi dari proyek ini. Jadi ini sedikit dokumentasi dari proyek kami yang dimana pada di foto ini tuh kami masih pada progres di versi 1 dari prototipe kami untuk membuktikan bahwa sensor-sensor yang kami gunakan itu bekerja dengan sebagaimana mestinya. Lalu ini hasil akhir dari prototipe kami dengan versi 1. Jadi bisa dilanjutkan oleh Danar. Oke, saya izin melanjutkan. Di sini ada beberapa komponen yang mungkin kita gunakan. Di sini di prototipe awal tadi kita masih menggunakan Arduino Uno, dan juga di sini ada ultrasonic, gyro axis, 9 axis, kemudian flex sensor, ada resistor, ada DF player, speaker, ada ESP32, kemudian ada panel layar. Bisa di next. Nah, dari percobaan pertama kita mengambil kesimpulan bahwa Arduino Uno itu memiliki sedikit resource yang mungkin kita kurang bisa manfaatkan dalam proyek ini. Nah, Arduino sendiri itu memiliki memori yang relatif kecil. Jadi kita kita sekarang menggunakan SP32 untuk serinya, yaitu DevKit V4. Bisa di next. Ini merupakan alur dari perkabelan kita untuk Hensing translatornya. Skema ini bertujuan untuk melakukan Hensing translator dengan modul flex yang berjumlah 5, dengan menggunakan resistor juga berjumlah 5. Kemudian di sini juga kita menambahkan 9 axis gyro-nya. Kemudian dihubungkan ke SP32. Dan
datanya kita olah untuk masuk ke laptop. Seperti itu. Bisa di next. Nah, ini dari implementasi alur tadi, di sini kita sudah membuat prototipe yang kedua menggunakan ESP32 dan juga resistor. Tapi ini kita belum menambahkan flex sensor. Bisa di next. Kemudian ini merupakan skema musik note player. Nah, di sini kita menambahkan satu sensor, yaitu sensor ultrasonik untuk mendeteksi dari ketinggian sensor itu sendiri ke flat surface dari orang yang menggunakan sensor itu sendiri. Jadi semisal glove yang digunakan dari pengguna sensor ini, kita menghitung jarak dari ketinggian tangan menuju ke bawah, ke flat surface bawah. Bisa di next. Kemudian, nah ini dia penjelasan singkat untuk skema implementasi musik note player. Jadi semisal di sini ada orang menggunakan sensor kita, nah ini gambarnya menggunakan ultrasonik. Jadi dia semisal tingginya di antara 100 sampai 120 cm, berarti dia berada di oktav plus 1. Jadi kalau di bawah itu oktavnya 1, jadi semakin naik bakal bertambah 1 oktav. Jadi do re mi fa sol la si do, namun oktavnya bertambah. Jadi kita seperti musik pada umumnya. Jadi semakin habis dari fa sol la si do, dia bakal naik 1 oktav untuk kembali dari do re mi fa sol la si do, tapi dengan oktav yang lebih tinggi. Bisa di next. Nah, di sini kita berpikir untuk menggunakan web server database. Jadi kita membuat skema proyek ini dengan sistem web server, di mana data dari hasil sensor itu sendiri, beberapa sensor, itu dikirim melalui ESP32 ke web server, kemudian data itu diolah di web server untuk dilakukan data recognition. Jadi di sini fungsi dari ESP32 itu cuma mengirim ke web server. Untuk pengolahan sendiri bisa dilakukan di web server itu sendiri. Jadi kita memerlukan sedikit resource pada microcontrollernya. Bisa di next. Nah, kita juga memiliki plan untuk melakukan outputnya pada sistem screen eksternal seperti ini. Namun, bisa di next. Namun, apabila menggunakan output dari screen eksternal itu sendiri, kami juga membutuhkan beberapa modul tambahan seperti DF player untuk data dari musik itu sendiri, kemudian data-data database yang sudah kita olah, dan juga di sini ada speaker. Nah, itu berarti untuk penambahan modulnya apabila kita menggunakan screen eksternal. Bisa di next. Oke, di sini masih implementasi singkat dari kode untuk untuk Arduino kita. Nah, kita tapi di sini sudah menggunakan ESP32. Untuk sebagian besar kodenya juga sama. Kita menggunakan MPU 9250 itu merupakan sensor dari 9-axis-nya. Bisa dilihat. Kemudian bisa di next. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Adam. Silakan. Oke, ini adalah contoh dari numerical dataset yang akan kita pakai. Di sini kira-kira bentuk dari datasetnya itu seperti itu. Nah, karena kemungkinan masih ada banyak error, outlier, dan lain-lainnya, next. Kita akan melakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah normalisasi atau scaling atau standarisasi data, yaitu adalah teknik yang sering digunakan untuk membawa variabel ke skala yang sama. Dalam konteks ini, pada flex sensor, nilai sensor mungkin bervariasi tergantung berbagai faktor. Yang kedua adalah deteksi dan penanganan outlier. Outlier dalam data sensor dapat mempengaruhi performa model. Deteksi outlier dan penghapusan atau penggantian nilai outlier dengan nilai yang lebih representatif dapat membantu meningkatkan akurasi model. Selanjutnya adalah menentukan threshold, yaitu ambang batas yang sesuai untuk memutuskan apakah data dari flex sensor merujuk pada huruf tertentu atau bukan. Misalnya jika nilai sensor di bawah threshold tertentu itu dianggap sebagai satu huruf, dan jika di atas threshold lainnya itu merupakan huruf lainnya. Yang selanjutnya adalah optimisasi parameter model.
dalam konteksnya seperti jumlah pohon dalam random forest, yaitu menggunakan teknik pencarian grid atau pencarian acak untuk menemukan parameter terbaik yang sesuai dengan data. Oke, ini adalah pseudocode dari yang kita lakukan untuk mengimplementasikan hal itu. Yang pertama adalah mengimport library yang dibutuhkan, habis itu define directory-nya, habis itu kita basically create new directory sebagai itunya. Selanjutnya di looping ke jumlah foldernya. Di sini ada 001, 002 dan selanjutnya. Habis itu kita akan buat subfolder. Terus selanjutnya itu akan ngeloop dalam untuk membaca file-file yang ada. Di situ ada seperti ACSV, BCSV, CSV. Selanjutnya adalah membaca CSV-nya dengan pandas data frame. Habis itu karena di sebelumnya itu ada timestamp dan user ID, kita akan exclude. Terus kita lakukan data analysis, habis itu data normalization, habis itu handle outlier, habis itu simpan normalisasi datanya ke sebuah CSV file yang baru. Oke, selanjutnya. Nah, di sini itu contoh dari hasil dari itu yang disimpan ke CSV yang baru, bisa dilihat ini berbeda dibandingkan yang sebelumnya, bisa dilihat itu sebelum-sebelumnya. Nah, ini misalnya kayak itu flex up itu memiliki nilai yang beda, itu misalnya sekitar ya gitu, terus habis itu kalau diubah nilainya akan menjadi kayak seperti minus 3,7, selanjutnya minus 17. Oke. Nah, ini adalah kalau misalnya kita buat data yang sebelum kita proses dengan hal-hal yang kita lakukan seperti normalisasi dan outlier dan penentuan threshold, di mana kayak ini misalnya pada variable flex 1 kayak highest value-nya 55, lowest value-nya minus 4, untuk flex 2 91 itu 35 dan selanjutnya. Karena kita juga melakukan pemangkasan outlier, kurang lebih kodenya seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan setelah itu yang udah diolah sama yang sebelum diolah. Basically di sini kita bisa dilihat ini range-nya itu bisa lebih tinggi atau itu bisa beda lebih jauh dibandingkan sama kayak garis lurusnya itu, dibandingkan sama yang bawah itu bisa lebih dekat intinya dan lebih konsisten berada itunya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah proses implementasinya atau dokumentasi untuk yang prototype V2. Ini bisa dilihat ini sudah bisa menampilkan output walaupun kita belum masukkan datasetnya itu. Ya, untuk A dan B, mohon maaf. Selanjutnya. With good data and the right technology, people and institution today can still solve hard problems and charge the world for the better. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.